Pak Lusindo. Hey. Aduh, Hey. maaf nih. Halo. Senang ketemu, Pak. Siap. Ya, monggo. Yuk. Gimana kabarnya? Baik. Oh ya. Puji Tuhan. Sehat, Pak. Sehat. Sahabat-sahabat Lusindo, kali ini versi yang spesial. Nah, itulah spesialnya karena kita akan ngobrol, ketemuan, bincang-bincang dengan mantan sekretaris, tapi kemudian berlanjut, puji Tuhan, dengan kesempatan dari Tuhan. Sekarang ketua ya Pak ya? Ya. Ketua Sinode GKJ. Ya. Ya, dan kita bertemu sekarang dan bincang-bincang dengan Bapak Pendeta Sundoyo. Siap. Pak Sun panggilannya ya Pak ya? Ya, Sun. Kenapa bagian Sun aja Pak? Atau nggak panggil, ya kan ya sahabat-sahabat ya, nggak panggil Doyo gitu atau Yo gitu. Ceritanya ada nggak Pak? Nggak ada sih, secara khusus nggak ada. Cuman panggilan depannya mudah dan kayaknya lebih romantis lah. Asik, lebih romantis ya. Iya. Sun ya. Apalagi Mas Sun. Nah, itu lebih romantis lagi ya. Mas Sun. Iya. Atau Sun. Iya. Coba cerita Pak dari dulu waktu seorang Sun kecil gitu ya, Pak, Oke. ya. Ada hal-hal apa yang berhubungan dengan menjadi pendeta, pasti belum berkepikiran menjadi ketua sinode atau Pak? Gimana Pak? Oke. Cerita dikit Pak. Ya, makasih Pak Pendeta Lusindo. Jadi kecil saya itu ada di daerah satu desa namanya Dorang. Itu wilayah yang paling sudut dari Kabupaten Jepara. Dorang Ya, Jepara desa. ya. Ya. Tapi Jepara itu kan yang penghasil ukir-ukiran, ya kayu, betul. Jadi itu desa yang paling ujung perbatasan Demak dengan Kudus. Jadi posisinya memang paling ujung dan kemudian kalau saya ke Kudus itu paling sekitar hanya 15 menit. Tapi kalau saya itu ke Jepara itu butuh waktu sekitar 2 jam. Makanya jadi kota saya itu malah lebih ke arahnya ke Kudus. Ke Kudus ya, gitu. daripada ke Jepara. Ke Jepara sendiri gitu, karena memang perbatasan paling ujung. Saya 5 bersaudara. Bapak lahir di situ dan besar di situ juga. Iya. Oke, 5 bersaudara. 5 bersaudara, saya anak pertama. Bapak anak pertama. Anak pertama. Waduh, sama juga tuh dengan Pak Sekretaris kita sekarang. Pak Aan ya. Pak Aan Sekretaris Sinode. Wah, dia sama-sama anak pertama ya, Pak ya? Sepertinya nggak tahu ya. Iya, betul. Anak pertama. Iya, betul. Tapi Bapak 5 bersaudara. 5 bersaudara. Nah, terus Pak. Bapak saya itu guru Injil. Oke, nah. Bapak saya guru Injil, ibu saya ya bekerja petani lah begitu. Guru Injil itu, sahabat-sahabat, ya Pak ya, kalau ini tambahin Pak. Itu memang cukup banyak dahulu karena ketenagaan ya Pak ya, SDM dan kemudian beliau-beliau orang-orang yang menjadi guru Injil ini luar biasa. Mereka mempunyai ya tidak hanya kemampuan dari Tuhan saja, maksudnya kesempatan, tapi juga Tuhan mampukan untuk ke banyak tempat memberikan pengajaran, tapi di tiap bagian mereka ya kalau boleh bilang malah melebihi pendeta ya Pak ya. Iya Pak ya, dia pengajar tapi juga kepada orang yang memang betul-betul Iya, jadi Bapak adalah guru Injil. Bapak saya guru Injil. Ayah Anda dari itu sampai jadi ya sampai pensiun sampai ini ya. Jadi memang guru Injil, kemudian kalau pergi pelayanan gitu saya sering ikut. Boncengan sepeda gitu jauh gitu dan itu cukup berkesan buat saya ketika berrelasi dengan orang dan kemudian itu menginspirasi saya untuk jadi seorang pendeta di kemudian hari ya. Tapi saya udah kepengen jadi pendeta sejak SMP memang. SMP ya Pak? SMP. Dalam segala keterbatasan kami ya sebagai guru Injil itu kan enggak banyak yang bisa didapat lah, tetapi relasi itu banyak. Ya, kemudian ada orang yang nolongin saya untuk bisa sekolah di SMA, nampung saya kerja di dia. SMA masih di Jepara? Di Kudus. Oh, Kudus. Ya, ganti. Jadi SMP saya di Mayong. Ya, kemudian ke SMA ke Kudus. Di Kudus lah Bapak memantapkan betul. untuk menjadi pendeta. Karena kan munculnya di SMP ya Pak? SMP Nah, gitu. terus Pak? Nah, kemudian
Dari SMA itu saya bisa sekolah di Duta Wacana. Kemudian ada Pak Marjo namanya, itu tenaga SMA Masehi Kudus, gitu. Punya saudara pendeta di Jogja. Dan beliau Bu Widi Suli itu pendeta LPPS. Bu Widi Suli. Akhirnya kemudian setelah saya keluar dari asrama, saya tinggal di Buwis sampai saya lulus. Gitu. I see. Ya, jadi ya pengalaman bahwa jalan Tuhan yang nuntun gitu, itu yang saya hayati. Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang nyiapin jalan, Tuhan yang memperlengkapi. Tapi percikan awal-awalnya itu yang tadi ya Pak ya, mengikuti Bapak ya. Nah baik Pak, kalau tarik begini terus kemudian Bapak dipanggil atau untuk menjadi pendeta jemaat atau bagaimana Pak? Iya. Saya itu kan dari GITJ, bukan dari GKJ. Waktu saya stase, itu ada di Pati selama 6 bulan, kami stase Duta Wacana itu. Habis dari situ saya lulus, diundang ke sana, pelayanan di gitu. Pati. Di Pati? Iya, GITJ Pesantenan namanya. Nah, itu 1 tahun di situ. 1 tahun di situ. Nah, memang prosesnya tidak tidak serigid GKJ memang. Saya jadi tahu. Karena pokoknya mengalir aja. Nah, dalam proses mengalir itu pasti ada ketidakpastian ya. Nah, kemudian ada relasi yang tanya ke saya juga lewat ke Bapak, bisa nggak kalau saya diproses di GKJ di Jogja. Nah, waktu itu saya pergumulan memang. Menerima itu apa enggak gitu ya. Kemudian saya konsultasi ke Bapak saya. Bapak bilang apa Pak? Itu. Jadi saya itu belajar memahami kehendak Tuhan dengan cara bertanya pada otoritas Bapak saya, Bapak Ibu saya terutama Bapak orang tua. Gitu. Jadi kalau ada pilihan-pilihan yang sulit gitu, saya datang ke Bapak Ibu, Bapak Ibu kira-kira kehendak Tuhan yang kayak gimana gitu. Lalu? Kemudian Bapak saya bilang, kamu sudah di sini selama 1 tahun dan memang belum ada proses yang pasti. Percayalah bahwa di mana kamu melayani, kamu sedang melayani Tuhan. Di sini ya Tuhan Yesus, di sana Tuhan Yesus. Kalau memang itu, coba aja kamu jalani. Terus Bapak jalani itu. Dalam skala risiko ya, karena meninggalkan GITJ, kemudian pindah ke GKJ yang saya juga nggak terlalu. Mana Pak? GKJ-nya di Bratkinasih di Timoho. Bratkinasih. Nah, di Timoho itu. Waktu itu saya kaget ternyata calonnya itu ada 8. Saya agak shock. Calon 8? Ya. Bapak baru mengalami peralihan tadi? Peralihan. Wah. Aduh, saya udah bilang gini. Gimana itu Pak? Ini saya udah pertama, ini kalau saya nggak jadi sini, saya malu pulang. Ya pasti kan. Nggak jadi sini. Berpikir kemana waktu itu Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Anak muda. Saya malu pulang. Udah jalani aja. Ya sudah, kemudian terpilih 2 calon, kemudian saya dipilih dan ditabiskan di sana. Jadi Bapak pendeta? Saya pendeta pertama di gereja yang baru dewasa. Jadi dewasa 2001 betul, saya pernah tabisan 2003. Oke. Ada hal-hal yang Bapak alami di awal ketika kan beralih dari GTJ nih Pak, luar lingkaran, iya Pak ya, suasana yang lalu kemudian langsung menjadi pendeta yang pertama ya Pak? Iya, pertama. Gimana Pak? Saya pertama itu sudah hilang harapan karena waktu praktek khotbah itu saya lupa pengakuan iman rasuli. Ini bukan karena GTJ. Karena grogi. Karena grogi. Saya udah habis sudah gitu. Tapi sudah ternyata Tuhan kasih itu dan saya selalu mengerti kalau ini memang miliknya Tuhan. Malah itu mengkonfirmasi. Betul, itu mengkonfirmasi saya bahwa ini jabatan ini punya Tuhan dan Tuhan bisa kasih ke saya gitu dan Tuhan mau kasih ke saya. Sahabat ya, tuh ya Pak Sen ya. Jadi kalau apa yang kita kira sudahlah atau ini nggak mungkin atau apa begitu ya. Justru di saat-saat yang ketika kita bilang aduh udah putus nih harapan gitu ya Pak, seperti Bapak bilangnya. Malah justru itu sebuah konfirmasi atas kasih karunia dan kekuatan cinta kasih Tuhan. Nah, berkeluarga sudah Pak waktu itu? Belum. Kapan Pak? Saya 2003 tabisan, 2005 nikah. Cuman saya udah
hampir 7,5 tahun pacaran. Wih, Panjang saya. orang GTJ juga berarti, Pak? Bukan. Ya. Orang GKJ. Oh, GKJ. Oh, bukan GKJ. Ya. Ah, Gimana ya ceritanya? Istri saya itu bapak ibunya orang Kebumen. oh, oke. Dari ibu mertua saya itu ada nyambung saudara dengan pendeta Prayet itu pendeta utusan di Kebumen. Ya. Nah, baru itu tahu di belakang hari gitu ya. Setelah. Tapi dia itu lahir di Jayapura. Oh, karena Jadi, dinas. orang tua. bapak ibunya dinas di Jayapura, kemudian saya ketemu waktu pemuda di Samirono Baru. Teman pemuda, sama-sama pengurus pemuda. Samirono Baru. Ya, itu. Meeting Tresno. Itu. Soko Kulino. Ya, Anak itu. berapa, Pak? Satu. Sudah Nah, satu. SMP kelas 3 sekarang. Sudah mau SMA. Ya, ini. Oke. Nah, perjalanan ini Pak, tarik yang tadi lanjutan saya. Apa yang Bapak bisa refleksikan sebelum kita ngobrolin soal persinodean ini Pak, sampai dengan berkeluarga, dari kecil dulu ini. Apa yang Bapak bisa kristalisasi, Pak? Tadi saya mempercayai bahwa Tuhan itu kasih. Tuhan mengerjakan kasih untuk saya. Cuma kadang-kadang bentuknya itu nggak seperti yang saya mau. Ini ya, ada kadang-kadang bentuknya itu duka, bentuknya kegagalan, bentuknya ini. Saya dulu sangat merasa gagal ketika saya nggak masuk SMA negeri. Oh, yang tadi. Ya, saya tuh pengennya masuk SMA negeri karena saya masuk SMP negeri, saya maunya SMA negeri. Karena nilai saya nggak bagus, akhirnya saya masuk swasta. Tapi kalau saya nggak masuk ke swasta itu, saya nggak kenal sama Pak Marjo. Itu dia. Kalau saya nggak kenal Pak Marjo, saya nggak kenal Bu Wis. Puzzle-nya baru kelihatan setelah ya, Pak. Dan kita ngertinya berikut ya, Pak. Oh, kasih Allah, Tuhan kerjakan kasih Allahnya dalam bentuk yang kadang-kadang nggak sama dengan apa yang saya mau. Itu yang saya bisa terus pegang. Jadi apapun yang saya alami, saya sedang menjalani kasih Allah. Dan itu menjadi keyakinan kita menjalani atau mendapat tanggung jawab yang lebih besar begitu ya, Pak ya. Nah, menjadi sekretaris bagaimana, Pak, ceritanya waktu? Iya. Kan berapa tahun setelah menjadi pendeta jemaat, ceritanya gimana, Pak? Jadi sidang di Bandung keberapa itu, Pak? 27, oke. Sidang 27 GKJ itu sudah ada nominasi yang saya dicalonkan jadi sekretaris. Oke. Datanglah tim nominasi itu ke gereja. Dan majelis mengatakan tidak boleh. Oh, iya. Puji Tuhan. Iya. Gitu, maksud saya tidak lagi gitu kan. Prosesnya berulang lagi ya, Pak ya. Iya. Terus? Dan salah satu yang saya hayat tentang kehendak Allah adalah sidang pleno. Jadi saya betul-betul menghayati sidang pleno majelis sebagai kehendak Allah. Tidak selalu sama dengan apa yang saya mau. Ada banyak juga yang mengecewakan keputusan majelis gitu ya. Tidak sama dengan yang saya harapkan. Tapi saya menghayati itu sebagai kehendak Allah. Nah, di sidang Sinode 27 itu tidak boleh dicalonkan jadi sekretaris. Kemudian saya dicalonkan jadi ketua BPK bidang pembangunan dan majelis mengizinkan gitu. Nah, baru setelah itu di sidang Sinode 28 saya dicalonkan dan majelis mengizinkan. Ya, jadi ini menarik. Yang saya hayati adalah kalau sidang Sinode menghendaki dan sidang pleno majelis menghendaki berarti kehendak Allah. Ini tapi kan kalau 28 ke 29 ya, Pak? Waktunya maksudnya tidak 27 ke 28 dulu. 27 ke 28 kan, Pak? Itu kan tidak jauh maksud saya. 4 tahun. Jadi proses apa yang Bapak lihat di situ? Soal menerima kehendak itu tadi. Jadi selama saya 4 tahun belajar, jadi saya bersyukur kenapa di waktu sidang Sinode 27 masih nggak mengizinkan. Kenapa, Pak? Karena kalau saya langsung, jadi kan saya waktu itu cuma sebagai anggota kelompok kerja, tim begitu. Kalau saya langsung jadi sekretaris, saya pasti pontang-pantingan, kaget ya, Pak ya? Kaget sekali. Bebannya terlalu berat. Terlalu besar. Tapi ketika saya udah masuk ke bidang, saya belajar, saya sedikit mengerti satu bagian itu. Terkondisi ya, Pak ya? Betul, saya belajar itu dan Tuhan siapin gitu untuk sesuatu yang lebih luas lah saya mengatakan. Bukan lebih tinggi ya, tapi lebih luas untuk itu. Ada bedanya nggak, Pak? Pengalaman berikutnya dengan tanggung jawab yang lebih besar? Atau justru malah lebih ringan kalau jadi ketua atau gimana, Pak? Nah, yang paling Badan Pelaksana Sinode GKJ itu tumpuan yang paling berat memang dari sekretaris.
karena dia berkantor di Salatiga, kemudian jauh dari keluarga. Kita sekarang sedang di kantor Salatiga nih Pak ya. Jadi sekretaris itu harus ada di sini. Dan waktu itu Bapak stay di sini. Stay di sini. Kemudian jauh dari keluarga. Kemudian semua kan masuk pintunya kan ke sekretaris ya. Baru kemudian distribusikan kemana dan bagian-bagian termasuk juga tantangan-tantangan kan juga semuanya masuk ke situ. Beda ketika jadi ketua kan sudah sekretaris yang full timer, sehingga saya hanya kalau nggak ada sesuatu yang terlalu urgent saya kira nggak harus terlalu. Kan memang motornya dari sekretaris. Nah, ketika pengalaman BPK dulu terus sekretaris itu membuat Bapak jadi lebih lebih siap lah, lebih siap. Kalau enggak berat sekali. Tuh, Paan. Ya. Ini Pak Sekum ini. Nah, kita terus ya Pak. Oke. Ketika jadi ketua, apa hal yang kan kalau refleksi orang hidup itu kan ada kata seperti naik ke puncak gunung ya Pak. Ke puncak. Nah, waktu sampai di puncak kita bisa lihat tuh Pak, apa kelak-kelok yang sudah kita lewati bersama tuh. Betul. Betul ya Pak. Apa yang Bapak boleh maknai dengan itu dengan titik sekarang Pak? Ada dua. Yang pertama saya ingat mimpi saya. Waktu saya harus memutuskan mau ke GKJ apa enggak waktu itu. Yang dari itu. Gitu. Saya tuh dulu, dan mimpi itu jadi cara sering komunikasi dengan mencari kendatuan juga lewat mimpi bagi saya. Enggak cuma satu itu, ada banyak. Ada banyak cara dalam hidup saya. Nah, mimpi saya waktu itu, waktu mau memutuskan menerima ke GKJ apa enggak waktu itu, saya tuh mimpi saya sedang ada. Ini mimpi bukan mimpi keinginan ya Pak? No. Mimpi yang otentik ya? Mimpi dalam waktu tidur. Oke. Ya. Menarik nih. Ini dia nih. Gimana Pak? Apa Pak? Boleh. Jadi saya sedang ada di sungai yang besar. Dan saya sedang memegang dahan pohon. Dan dahan pohon itu nempel dengan batang pohon yang besar. Dan dia sedang mengalir di sungai yang besar begitu. Nah, di waktu yang sama saya sedang lihat saya jalan kaki di jalan yang berkelok tapi aspal, tetapi meninggi. Waduh, saya nggak sengaja tadi ngomong berkelok. Makanya itu. Wah, ya tuh, terus puji Tuhan. Ya, dan kemudian itu yang kemudian saya membayangkan saya itu sedang ada di sungai yang sedang mengalir besar, tinggal saya naik di dahan atau batang pohon yang besar dan akan mengalir ke situ. Atau saya akan memilih di tempat di mana saya sedang berjalan dengan jalur yang mendaki dengan menanjak dan liku itu. Ya, kamu memilih, kamu mau di sini dengan posisi ini atau kamu di sana di posisi itu. Itu yang saya ingat. Sampai kemudian saya ingat ketika saya kemudian ditugasi sebagai Bapelsin, sebagai sekretaris, sebagai ketua sinode itu, jadi ingat mimpi itu, bahwa ada kehendak Allah, tapi juga ada pilihan kita. Perjumpaan antara kehendak dan pilihan itu juga terus dicari memang, harus terus dicari. Tetapi ketika saya melangkah dengan doa dan sudah saya pergumulkan, saya kira lebih mantap. Mau nanti ngadepi apapun, saya sudah mulai dengan doa. Tapi kalau pilihan itu nggak dipergumulkan, hanya serampangan memilih, asal memilih, di belakang bisa menyesal. Tapi kalau udah saya doa dulu, saya udah siapin dulu, apapun yang saya pilih itu saya yakini ada kehendak Allah. Gitu. Sahabat Lusindo, kita banyak belajar ini ya. Jadi pilihan ada, bahkan selalu ada ya Pak? Selalu ada. Tapi Tuhan sepertinya mengerucutkan kalau seperti tadi sampai titik mimpi tadi ya. Dan di Alkitab banyak soal mimpi ya Pak ya. Jadi kita tidak tabu dengan ini, dan tidak menghubungkannya dengan klinik dan apapun. Dan mimpi itu salah satu cara yang mungkin salah satu yang terbesar ya Pak yang dipakai Allah, baik dari konteks perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, bagian ini menegaskan Pak Sun gimana tadi Pak, bahwa ada pilihan. Kalau mengerucut misalnya jadi dua, tetap kita punya andil untuk dipersilahkan memilih. Betul. Bukan untuk soal pilihan itu, tapi yakin ketika kita menjalaninya. Nah,
lanjut nih Pak. Kalau ada mimpi berikutnya? Enggak, ya. Kemudian saya lanjut yang saya tadi, yang soal ketua. Oke, kan, oh yang ya. DPD. Oh ya. Gimana Pak? Ya. Nah, ketika proses menjadi ketua itu kan bagi saya cukup dinamis. Ya. Di persidangan 29 saya kira itu proses pemilihan yang cukup dinamis ya. Dan saya dalam hati saya begini, Tuhan, kalau Tuhan pilih seseorang untuk jadi ketua, saya yakin itu yang terbaik. Kalau Tuhan utus saya sebagai ketua, tolong Tuhan perlengkapi saya. Itu aja. Jadi bukan soal saya atau siapa, tetapi soal siapapun yang Tuhan pilih melalui persidangan, Tuhan tolong berkati itu. Gitu. Siapapun itu. Karena apakah saya, apakah yang lain? Karena GKJ jauh lebih besar daripada siapapun. Setuju Pak. Yang jadi pengelola ya. Dan jadi ini gereja-gereja, maksudnya tubuhnya tubuh Tuhan itu. Dan itu kalau Tuhan mau ngutus, pasti Tuhan akan melengkapi itu. Nah sekarang Bapak jadi ketua dengan proses dinamis itu. Betul. Dan dinamis itu kan sebetulnya dari perjalanan Pak Sun dari kecil malah itu dinamis ya. Dinamis sekali. Nah, apa yang Bapak mau sampaikan kalau ya kepada yang muda-muda misalnya Pak, ya, dalam perjuangan hidup di zaman digitalisasi ini soal dinamis, soal apa ya pilihan, apa Pak kira-kira Pak? Mungkin tantangan orang beda-beda ya. Betul. Ya, dan zaman generasi saya itu pergumulannya soal bisa bertahan hidup dengan soal kebutuhan makanan, finansial begitu. Sekarang ini saya kira kesejahteraan lebih bagus, semua udah tersedia. Jadi tinggal bagaimana anak muda itu sadari dulu passionnya, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, dihidupi dengan doa, dan kemudian jelas relasi dengan Tuhan dan dengan orang tua saya kira itu nggak bisa ditinggalkan. Untuk relasi dengan orang tua, ya sahabat-sahabat Lusindo itu penting sekali. Kalau peran gereja Pak, GKJ secara menyeluruh untuk Indonesia, untuk kehidupan bumi yang menyeluruh, kira-kira apa Pak? Bapak melihat? GKJ itu ada dalam 3 mata air untuk GKJ. Keren, bagus sekali ya. Satu apa Pak? Yang pertama adalah sending Belanda. Kita adalah gereja dalam tradisi sending Belanda, Gereformeerd dan Calvinis. Saya kira itu menjadi DNA kita. Yang membentuk DNA kita, di mana kita perlu belajar teologinya Calvin, kemudian cara gereja yang diajarkan sending untuk mengelola gereja, administrasi macam-macam. Saya kira itu sangat besar sekali warisan itu. Yang kedua itu adalah orang awam. Orang awam. Wah, ini menarik. Nah, orang awam itu dalam sejarah GKJ orang-orang yang bukan sending, tetapi orang yang bekerja secara profesional itu melayani orang-orang di sekitarnya. Jadi PI-nya nggak cuma sending Belanda, tapi sebenarnya orang-orang awam yang melayani masyarakat di sekitar, dan kemudian itu menjadi pondasi penting dalam membangun GKJ. Jadi DNA yang kedua adalah orang awam, kekuatan orang awam. Luar biasa. Yang ketiga itu adalah Kiai Sadra. Kiai Sadra itu memberikan kita ajaran bagaimana berani berteologi secara kontekstual. Kontekstualisasi. Iya. Dan ini semua menjadikan kita kaya ya betul. Pak? Betul. Nah, saya kira 3 sumber itu menjadi DNA yang terjalin dengan baik di GKJ. Keberanian untuk merumuskan ajaran yang terlepas dari ajaran sending secara kontekstual di Indonesia, tentang keragaman, agama, pluralitas macam-macam, ekologi di Indonesia, macam-macam. Saya kira kita kalau mengerjakan itu dengan baik, maka kita punya kontribusi penting untuk Indonesia. Jadi dengan menjadi diri kita sendiri, DNA yang kita hidupi itu pasti berkontribusi untuk itu. Baik Indonesia, tapi juga untuk kehidupan yang lebih luas lagi. Nah, kalau Bapak bisa pesan ini Pak kepada
Ya, rekan-rekan pendeta, ya, gereja manapun, tapi khususnya karena ini Bapak kan GKJ, ya, Pak, kita GKJ. Apa Pak, dalam hal lingkup kita dalam payung sinode ini, gimana Pak? Kan kita giliran nih Pak katanya kan. Siapa aja sebetulnya harus siap ya Pak? Siap, betul. Jadi yang pertama soal pendeta ya. Jadi basis pendeta GKJ itu selalu jemaat. Selalu jemaat. Ya. Tidak ada pendeta klasis, nggak ada pendeta sinode. Selalu jemaat. Iya. Itu jemaat. Dan ketika seperti itu, maka kalau seorang pendeta itu diberi mandat untuk kehidupan yang lebih luas klasis dan sinode, relasi dengan jemaat tidak boleh putus. Harus tetap dibangun. Harus tetap dibangun. Karena basis kita pendeta itu melekat pada jemaat. Saya setuju. Itu yang harus terus dibangun relasi itu. Jadi mengasihi, mencintai umat, betul. Itu wujud pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Iya. Nah, yang kalau gereja-gereja, nah ini saya jadi ingat waktu tim nominasi yang datang ke majelis gereja dan ada majelis yang tanya gini, apa peran dan fungsinya sinode untuk gereja? Oke. Wah, saya ini majelis nih Pak ya. Majelis. Gimana Pak? Gimana? Waktu saya shock juga dengan pertanyaan itu. Apa, Pak? Dan memang saya nggak bisa jawab. Ya sudah, saya nggak ngerti ya. Untung ada tim nominasi yang jawab, tapi walaupun agak normatif juga. Tapi setelah saya ada di dalam kehidupan bergereja yang lebih luas di sinode, saya jadi betul-betul tersadarkan bahwa sinode itu menyelesaikan perkara-perkara yang sangat fundamental mendasar. Yang pertama, hukum. Payung hukum sinode gereja-gereja Kristen Jawa itu satu. Sehingga itu membuat gereja-gereja punya perlindungan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan hak-hak yang jelas. Sehingga dia bisa mengurus hak milik atas tanah, bisa mengurus macam-macam. Dampaknya luar biasa. Luar biasa. Betul. Bayangkan kalau nggak ada dasar hukum yang pasti. Kita nggak punya payung ya Pak. Kalau nggak ada payung, wah luar biasa. Setiap gereja akan susah sekali mengurus banyak hal. Setuju. Itu diselesaikan oleh sinode. Yang kedua adalah ajaran. PPA GKJ. Pokok-pokok ajaran gereja. Kalau bayangkan, kalau nggak ada pokok-pokok ajaran, maka gereja selalu ribut soal ajaran yang benar kayak apa. Ribut perang, konfliknya soal ajaran. Betul. Dan itu bahaya sekali untuk gereja. Kalau ada angin ajaran apa ke timur, ikut ke timur, apa ke barat, ikut pada akhirnya terombang-ambing. Itu akan menghabiskan energi luar biasa. Yang ketiga, Pak? Yang ketiga itu soal tata gereja. Dan tata gereja kita itu pendekatannya pastoral, transformatif. Jadi bukan hukum ya Pak ya? Bukan. Jadi tata gereja kita itu bergeser dari piranti hukum menjadi piranti pastoral. Keren. Itu menurut saya itu luar biasa. Ini bukan karena saya sendiri ada di GKJ, memang betul. Dan ketika ketemu dengan sinode yang lain itu pendekatan yang sangat berbeda. Nah, bayangkan kalau nggak ada tata gereja, maka orang akan ribut dalam mengelola gereja. Dan itu dari tiga saja itu sudah memberikan ruang yang besar dan perlindungan yang besar bagi gereja-gereja. Maka itu yang harus kita sadari. Nah, gini, dulu itu ada gereja-gereja yang mengizinkan pendetanya, yang mengizinkan anggota majelisnya, mengizinkan anggota gerejanya untuk memikirkan sinode, terlibat dalam kehidupan bersinode ini. Nah, gantian giliran. Kalau sekarang ini ada bagian dari gereja tersebut, entah pendetanya, entah jemaatnya, yang diminta untuk mengelola gereja, maka itu yang pertama fungsi berterima kasih pada pendahulu kita. Iya dong. Gantian, gitu. Dulu kita dilindungi, sekarang kita belajar untuk menata kehidupan ini lebih baik lagi. Yang berikutnya lagi yang bayar hutang. Bayar hutang kepada kebaikan yang sebelumnya, sehingga kita bisa menjaga sinode ini untuk anak-anak kita jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Dan ketika kita bisa teruskan ini nanti menjadi tongkat estafet berikutnya, kan menjadi keindahan ya Pak ya, bahwa setiap orang, setiap gereja punya andil, punya ada gilirannya. Dan itu berarti kalau ngomong jauh nih Pak, nanti setelah jadi ketua berarti kembali ke jemaat atau gimana Pak? Pulang jemaat.
tetap dalam cinta kepada umat jemaat Ya. Tuhan, itu dari perspektif pendetanya, tapi juga dari gerejanya, berikan dukungan kerelaan. Saya suka istilah itu. Untuk ikut terlibat dalam memikirkan kepentingan sinode. Ya. Aduh, luar biasa. Pak Sun, terima kasih. Terima kasih Pak Rusindo. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Turun sangat, Pak. Siap. Kita dadah dulu, Oke. Pak. Sahabat-sahabat Rusindo, Tuhan Siap. berkati.